Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan update terkini ya, pengusulan nomor induk pegawai P3K tahap 1 tahun 2024. Terdapat daerah yang belum mengusulkan para tenaga honorernya, khususnya yang telah lulus menjadi P3K untuk mendapatkan nomor induk P3K. Apa saja daerah itu? Silakan disimak secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, sejumlah daerah di Indonesia masih belum mengusulkan pengusulan nomor induk pegawai atau NIP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 tahun 2024 per akhir Februari 2025. Padahal proses ini sangat penting untuk mempercepat penerbitan SK dan pencairan gaji pegawai. Nah, artikel ini akan membahas lebih lanjut terkait dengan update usulan penetapan nomor induk pegawai, termasuk daerah mana saja yang belum mengusulkan. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan data terbaru, sebanyak 612 instansi itu telah menyelenggarakan seleksi P3K tahap 1. Namun dari jumlah tersebut masih ada banyak daerah yang belum mengajukan usulan penerbitan nomor induk pegawai bagi pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi. Jadi dari 612 ini masih sedikit yang telah mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk pengusulan nomor induk pegawai bagi tenaga honorer yang lulus P3K. Hal ini tentu menjadi perhatian terutama bagi pegawai yang telah menunggu kejelasan status kepegawaian mereka. Salah satu daerah yang belum mengusulkan NIP adalah pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemerintah kabupaten ini sendiri sebanyak 414 pegawai telah lulus seleksi, tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang diusulkan untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kapuas yang memiliki 688 pegawai P3K. Tidak ada satupun usulan NIP yang diajukan oleh instansi. Data ini menunjukkan bahwa masih ada kendala administratif atau teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pengusulan NIP di beberapa daerah. Pemerintah daerah sendiri sangat diharapkan untuk segera menindaklanjuti hal ini agar pegawai yang telah lulus seleksi itu dapat segera menerima hak mereka, termasuk gaji dan tunjangan. Untuk memantau perkembangan usulan NIP, pegawai dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui tautan resmi yang disediakan oleh instansi terkait. Setiap harinya data akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan pengusulan yang masuk. Nah, bagi daerah yang belum mengusulkan NIP, penting untuk segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau instansi terkait dengan pengusulan NIP ini agar proses ini tidak tertunda lebih lama, sebab keterlambatan ini tentu akan berdampak pada kejelasan status kepegawaian P3K di daerah tersebut, khususnya P3K yang lulus pada seleksi tahap 1 tahun 2024 yang lalu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sekian banyak daerah ternyata masih ada beberapa daerah yang memang belum sama sekali mengusulkan penetapan NIP ya, penetapan nomor induk pegawai bagi honorer P3K yang ada di daerahnya masing-masing. Tentu ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar supaya rekan-rekan honorer ini bisa. Selain itu, rekan-rekan sekalian, proses pengusulan NIP ini juga memerlukan kelengkapan dokumen dan verifikasi dari masing-masing instansi. Oleh karena itu, pegawai yang telah lulus seleksi itu disarankan untuk memastikan bahwa dokumen mereka sudah lengkap agar tidak ada kendala dalam proses pengusulan. Jadi rekan-rekan sekalian, pasca pengumuman seleksi P3K yang lalu, itu bukan berarti kondisi para tenaga honorer ini aman. Jadi bisa saja dalam tahapan pengusulan nomor induk pegawai ini ada yang
BTL ya, ada yang TMS, artinya tidak memenuhi syarat. Nah, tentu jika tidak memenuhi syarat berarti rekan-rekan sekalian dapat dipastikan tidak akan bisa menerima SK pengangkatan dari instansi. Pemerintah pusat sendiri telah menargetkan bahwa untuk pemberian SK dan NIP P3K pada tahap 1 itu akan diterbitkan secepat mungkin. Bahkan Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek ya, istilahnya pertek, bagi para tenaga honorer yang lulus P3K tahap 1 itu TMT SK pengangkatan akan diterbitkan pada 1 Maret. Jadi terhitung 1 Maret 2025 adalah TMT SK pengangkatan. Nah, sementara rekan-rekan sekalian, dari progres penetapan atau pengusulan nomor induk pegawai P3K itu sangat jauh dari kata maksimal. Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali memang belum ada data usulan yang masuk. Nah, namun target ini akan sulit tercapai jika masih banyak daerah yang belum mengajukan usulan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dari progres pengusulan nomor induk pegawai bagi honorer yang lulus P3K itu sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, tentu ini akan berpengaruh kepada penerbitan SK pengangkatan bagi honorer yang lulus P3K. Sementara itu gaji perdana bagi P3K yang telah menerima NIP itu direncanakan memang akan cair mulai 1 Maret 2025. Oleh karena itu, daerah yang belum mengusulkan pengusulan nomor induk harus segera mengambil langkah untuk memastikan pegawai mereka tidak tertunda di dalam menerima haknya, yakni menerima nomor induk pegawai. Kemudian rekan-rekan sekalian, beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pengusulan NIP itu antara lain adalah kendala administrasi, kurangnya koordinasi antara instansi daerah dan pusat, serta masalah teknis dalam penginputan data atau penginputan data ke sistem BKN. Jadi untuk pengusulan ini tentu dia terintegrasi dengan sistem Badan Kepegawaian Negara. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan, yakni pertama adalah kendala administrasi, kemudian kurangnya koordinasi antara instansi daerah dan instansi pusat, serta masalah teknis dalam penginputan data sistem BKN. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pengecekan sejauh mana progres pengusulan NIP P3K, rekan-rekan bisa melakukan dengan cara mandiri, yakni bisa mengunjungi aplikasi atau website Mola ya, molabkn.go.id, monitoring layanan BKN. Nanti di sini akan terinfokan sejauh mana progres tahapan pengusulan nomor induk pegawai bagi rekan-rekan yang telah lulus menjadi P3K. Demikian rekan-rekan sekalian video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.